Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan lagi nonton di IG-nya Jimmy Corner. Malam ini di ngopi bareng kita kedatangan tamu istimewa di program pertama diluncurkan di Jimmy Corner. Kita kedatangan tim konten kreator di Kota Rekan. Jelajah dua alam. Kita perkenalkan beri aplaus untuk tim jelajah dua alam atau tim kita. Oke, kita kenalan dulu. Mungkin mewakili bisa dikenalkan dulu Bang, untuk siapanya teman-teman yang malam ini hadir di Corner malam ini. Oke, terima kasih banyak ya. Selamat datang di Corner. Kemudian juga untuk nonton di IGTV ini. Di depan Anda ini ada 4 penampakan gitu ya. Bagi masyarakat tak wujud yang ganteng-ganteng, tapi minta maaf jangan ada yang mendaftar karena ada yang marah. Ya, di sebelah kiri saya ini ada Bang Denny. Ya, Bang Denny yang biasa dipanggil Bos Batu Habang. Bos Batu Habang si penakluk kuntilanak merah. Karena dia lawan. Terus setelah Bang Denny ada jadi saya dipanggil shooting nih. Ya, dia panggilnya shooting, ya kan? Panggilnya shooting itu artinya host Kama, Bang Kama. Nama aslinya itu Bang Kama. Apa Kamarudin ya? Kamarudin, ya Kamarudin, apa gigi? Ya seperti itu. Terus ada yang jauh-jauh dari Bali, ya ada dari Bali itu Mr. Bastian. Ya, sebenarnya namanya Mr. Bastian, tapi kami ganti namanya Pak Amin, Amin gitu ya. Nah, itu dia. Jadi itu yang teman-teman, tapi nanti kita sambil diskusi lah ya. Nanti tanya tentang pengalaman kemudian selama konten kreator follower ini bagaimana. Oke, terima kasih udah kenalin. Cuma Bang itu belum kenalan kayaknya. Dia belum kenalan. Saya pikir dia lupa tadi ya. Jadi gini, kalau saya biasanya dipanggil orang Bang Anci ya. Bang Anci bisa dipanggil Akang, bisa dipanggil Cici, tapi jangan dipanggil Cici. Nanti dipikir saya nongkrong tengah malam di THM di Bilik 1 ya. Ya. Oke, kita juga terima kasih banyak ya. Ini ada teman-teman paling banyak nih dari YNCI Tanah Gencer yang udah datang, kemudian ada ketua cabangnya yang ganteng tapi masih jomblo kah? Begitu ngaku jomblo akan serius. Ya oke, mungkin itu Pak. Oke, banyak sekali supporternya atau fans yang lagi ada di Jimmy Corner. Oke, saya langsung sebenarnya program ini untuk membahas program-program apa di masa pandemi ini. Makanya kami menjawab teman-teman dari tim Jeda khususnya itu melakukan hal-hal yang kreatif kemudian dengan membuat konten-konten horor. Mungkin bisa diwakili sebenarnya jelajah dunia jelajah dua alam ini kan berfokus pada horor. Sebenarnya itu masing-masing fokus atau hobi horor ataukah gimana tujuan Jeda sendiri sebenarnya? Atau bisa diwakili dijawab ya teman-teman. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat semua ya, khususnya buat fans dari YNCI Tarakan Chapter ya. Jadi gini ya, kami dari tim Jelajah Dua Alam ini sebetulnya
bukan mau buat apa ya, ini kan sudah apa, diomongin bilang kita memang mau buat konten ini berupa hiburan tapi berbobot. Jadi buat semuanya ya yang apa istilahnya yang hobi dengan horor ya bisa lah nonton para konten-konten horor yang ada di Kota Tarakan atau yang ada di luar Kota Tarakan ya, karena di luar Kota Tarakan juga. Dan apa ya, untuk ketika ini kami buat itu memang kita menelusuri bahwa di dunia ini memang ada dua alam ya, ada istilahnya alam manusia yang nyata dan juga ada alam goib, itu tidak bisa dipungkiri juga. Nah, jujur saya dulu tak percaya, jujur ya, saya tidak percaya karena dengan apa ya, izin Allah juga mungkin mau dikasih lihat, akhirnya saya lihat juga dengan mata kepala sendiri juga, dan akhirnya saya ikut gabung di konten horor ini. Nah, mungkin untuk itu aja sih. Kalau tidak udah lama. Kalau Juda baru berjalan 2 bulan ya? Ya, berjalan 2 bulan. Konten horor yang termuda di Kota Tarakan. Jadi sebenarnya kalau boleh tahu, Juda ini memanfaatkan situasi pandemi yang kira-kira melakukan hal kreatif itu nggak di bidang lain, atau di horor aja lah, buat konten horor, atau memang fokus di itu kontennya, atau ada konten lain timnya sendiri. Jadi kalau untuk kita berbicara jelajah 2 hal ini, apakah fokus di konten horor? Jadi memang temanya horor. Jadi tema horor yang bersyukur kita ini selain tema horor, wajah-wajah kami juga nggak horor-horor amat gitu, karena cukup wajah si amat aja yang horor gitu. Ya, tapi kalau kami nggak amat-amat horor gitu. Nah, kita semangatnya pertama bagaimana caranya menghibur masyarakat melalui jejaring sosial, ya, media sosial, apalagi di masa-masa pandemi seperti ini ya, semua harus bisa dilakukan dari rumah atau dari satu tempat yang tertutup, tidak berada di posisi tempat umum. Nah, konten horor ini merupakan salah satu pilihan, karena penonton horor ini itu nggak bisa ditanding ya dengan penonton lain. Kalau udah horor ya itu. Ya, berarti salah satu marketing strategi ya. Iya. Kalau kita sih nggak terlalu jauh memikirkan marketing atau strategi, cuma memang kita berupaya bagaimana memberikan yang terbaik kepada penonton, memberikan tampilan yang real, ya, memberikan aksi yang real, gitu ya, yang nyata. Kita tidak menggunakan foto-foto khusus ataupun gimmick-gimmick secara khusus, gitu ya. Ketika kami kemarin perhatikan live ya, itu memang konten Jeda sendiri seperti tidak diskenariokan. Artinya apa yang terjadi di lapangan itu, apa memang Jeda sudah menguasai, kira-kira, ataukah memang itu udah sebelumnya udah di skenariokan, atau seperti apa isi konten itu gitu. Ya, kalau kita menciptakan skenario itu tidak ada, ya, karena horor ini sesuatu yang tidak terlihat, tetapi bisa dirasakan. Ya, kisah kamu dengan mantan. Jangan tegang Pak, udah horor Pak. Iya, itu jauh lebih seru gitu loh, ya, jauh lebih serang. Jadi kalau kisah dengan mantan itu lebih seru, lebih serang ya guys ya. Ya. Ya, kadang-kadang yang di IG Hidden Corner itu bisa juga kalau menanyakan pertanyaan, atau di feedbacknya tim Jeda. Nanti juga tim Jeda dan Hidden Corner akan bagi giveaway untuk hal ini, gitu ya. Kita lanjut, kira-kira
berbicara soal konten yang ujung-ujungnya sekarang tuh konten kreator itu termasuk saya juga melakukan ini gitu. Kami belum bisa menandingi Bapak. Gini Bang, apakah tujuan akhirnya tim Jeda ini akan mengarah ke komersil atau hasil konten ini? Jujur. Ini jujur ya. Siapa yang nggak suka lurus gitu ya? Yang lurus, yang mulus, gitu ya. Apa mulus, kemulus. Jangan negatif gitu ya. Maksudnya mulus untuk memuluskan segala sesuatu hal ya. Jadi kalau arahnya ke komersil, sebenarnya kita mengalir aja bagikan air. Jadi tidak ada tujuan kita yang lain kecuali menghibur. Jadi kecuali bilang orang, oh udah nanti lainnya ke operasional gitu kan, atau ada profit di situ. Enggak, kita nggak ada seperti itu. Belum terpikir lah ya. Karena kita coba berpikir menjadi seorang seniman yang senantiasa berkarya tanpa henti gitu. Jadi seniman anti pikir. Jadi bisa dibilang itu nanti bonusnya. Ya, baru lagi ada. Kalau saat ini mungkin bisa dioper ke ini Mas yang di tengah, Mas Denny. Boleh kira-kira apa ya tujuan saat ini itu kan kita tahu nih kalau konten itu buatnya masih dengan biaya minimal operasional di lapangan. Kalau tim Jeda sendiri gimana tuh tim operasionalnya di lapangan tuh? Coba kalau boleh kita udah Jeda sendiri gimana? Lucu disuruh jawab. Jadi kalau di bagian ini kan memang host paling senior ya. Jadi kalau untuk operasional kita setiap konten itu masing-masing ya, kepedulian teman-teman, kemudian ada kepedulian dari dua. Ya, kalaupun saat kita konten nanti ada yang mengantarkan kita sesajen gitu ya. Bagus lagi kalau sesajennya itu dari ini ada brownies cinta. Nggak pernah lihat belum brownies cinta ya? Saya kangen itu brownies cinta itu. Mudah-mudahan dia bisa wujud lah ya. Oke, tadi ya kalau sekarang kira-kira ke arah komersilnya apa udah ada mendapat penghasilan dari konten-konten ini? Juga sih Pak, pendapatan mas ya usaha ya kan lagi ini kan juga sebagai ibu kan, tapi kalau kita bekerja Oke gini, sebetulnya sih untuk sobat ini belum ada, tapi kalau nanti berikutnya ada yang ikhlas, ya kami terima juga. Tapi kalau memang ada, ya kita jalan mengalir seperti aja. Kita kan memang menghibur, jadi kalau dengan ikhlas kita menghibur. Oke, kan seperti ini ya, kami juga perhatikan kemarin di media. Artinya tadi kegiatan konten ini, apakah ada memang sebelum dimulai itu ada spiritualisasinya, artinya sebenarnya sudah mengatasi, artinya memprediksi keadaan-keadaan itu tadi, gitu. kalau masalah itu Mas ya kita apa adanya ya kan, tidak ada ritual ya kan, kita hanya berdoa kepada ya kan, baik dari diri ya. Kalau memang kita ya wujud ya kita harus lari dan tahan ya lari ya kan. Kalau memang kenok ya kenok di situ memang ya gitu aja kita. Ada orang kita mau menantang atau bagaimana ya kan, kan gimana kan. Sampai saat ini apa masih teratasi dengan baik aja di lapangan, khususnya pada saat lain? Ya alhamdulillah sih dengan baik aja ya kan. Pengaji yang mungkin pengalaman yang tentang masalah itu bisa mengatasi.
konten kreator yang bergenre horor ini banyak ya bang di Batam. Artinya sudah sering banget lah di FB, di YouTube khususnya di Tarakan. Nah, kira-kira apa sih yang beda dari Jeddah? Itu yang kita mau. Apa yang buat beda supaya penonton milih nonton Jeddah? Itu apa yang beda? Kalau prinsipnya horor itu sama ya. Horor itu sama, istilahnya bagaimana melakukan interaksi dengan sesuatu yang tidak bisa terlihat, terdengar secara fisik gitu. Nah, kalau kenapa orang banyak lihat tidak perlu penelitian kami ya, penilaian kami bahwa memang kita sampai saat ini itu belum pernah ada menggunakan skenario khusus untuk dalam permainan ya, baik melakukan penjelajahan ya tiba masa dibakar nanti di lokasi udah melihat apa situasinya ya baru muncul kita melakukan apa, dan kita lakukan itu secara real nyata karena kita tidak ingin membohongi penonton ya, karena penonton itu juga bisa merasakan ini bohong, ini settingan, ini real gitu ya. Jadi bisa dibilang kontennya Jeddah itu hampir 100%. Berapa skenario? Ya 100% kita tanpa skenario cuma menggunakan ronde aja. Ronde itu ya memang di situ terjadwal maksudnya masuk untuk berapa menit, berapa season dan seperti itu juga gitu. Jadi kita cuma punya ronde yang mengatur masalah keluar masuk proses di arena. Ya, tadi ya penaikannya mulai banyaknya konten-konten kreator yang bergenre horor. Kira-kira kalau pendapat tim Jeddah sendiri, kenapa bisa sekarang makin banyak? Jangan karena latennya masing-masing buat konten horor semua. Sekarang mungkin ada sekitar 7 sampai 10 konten kreator yang bergerak di horor, atau malah sebenarnya itu namanya banyak tapi orangnya itu aja, atau kan memang beda-beda semuanya? Ini gimana? Ya, jadi gini, tipe konten horor itu ada dua ya sebenarnya. Ada yang namanya melakukan sebuah adventure ya. Jadi ada tipe adventure. Jadi kalau di alam itu ada di tipe adventure, petualangan gitu ya. Nah, kalau yang salah satunya lagi itu adalah tipe mediumisasi. Nah, jadi dia hanya melakukan mediumisasi di lokasi-lokasi tertentu. Nah, kenapa kita tertarik melakukan tipe adventure itu? Masyarakat itu juga bisa menikmati wisata horor ya pada malam hari melalui konten itu ya. Nah, apalagi di musim-musim seperti ini ya, masyarakat banyaknya nonton dari rumah ya kan, mengerjakan segala sesuatunya dari rumah. Nah, ini menjadi salah satu pilihan di musim pandemi seperti ini. Tim Jeddah sendiri kan aku karena baru muncul 2 bulan terakhir. Yang lain kan udah lama-lama tuh, udah hampir mungkin sudah selama pandemi ya, udah setahunan malah. Tim Jeddah sendiri membawa penonton ke arah gitu, apa nggak tahu kehilangan viewer-viewernya tuh. Kita udah banyak nih misalnya, kita ubah konten lain aja nih gitu, nggak usah horor lah. Apa pernah ngerasa kayak gitu nih, Bang Beri, Bang Mas Beri, apa pernah ngerasa kayak gitu? Nah, jadi gini ya, kalau untuk kehilangan viewer sih ya kami nggak permasalahkan ya sebetulnya. Cuma karena mungkin konten-kontennya yang sudah lama banyak viewer ya, kami memang paham. Tapi istilahnya viewer kan berbeda-beda, itu kan terserah mereka kan mau nonton siapa gitu ya. Jadi ini kami kalau memang viewersnya kurang nggak ada masalah, viewer banyak ya alhamdulillah, gitu aja kita di sini. Artinya tetap di jalur horor ya? Tetap di jalur horor. Karena kami di sini satu tim ini ya kan, memang hobinya di situ, hobinya horor. Nggak tahu kenapa tiba-tiba beda dengan yang lain.
Tapi tentang tadi banyaknya teman-teman lain ya, teman-teman lain yang di konten kreator bergerak di bidang horor, gimana tanggapan kita sendiri? Kalau tanggapan kami ya, ya alhamdulillah juga karena berkat mereka juga kami bisa buka. Gitu. Berkat mereka juga kami bisa buka. Jadi berarti mensyukuri banyak. Mensyukuri ya, mensyukuri. Tapi kalau betul banyak persaingan itu bikin kita semuanya baik loh. Jadi melihat belajar dari rekan-rekan yang lain. Terus kira-kira kembali ke tadi lah, di masa pandemi ini, apakah memang personel Jeda sendiri ini khusus buat konten apa ada pekerjaan yang lain? Oh ya, untuk timnya kami ini masing-masing punya pekerjaan ya, masing-masing punya pekerjaan lain. Jadi kami di lapangan itu kadang cuma 4 orang, kadang cuma ya kadang full, karena kita juga kasih tahu tim ini bilang fokus di kerjaan masing-masing. Ini kan cuma hobi ya gitu ya, ini cuma hobi. Jadi ketika nanti ada kegiatan untuk keluarga, untuk kerjaan, ya silakan dikerjakan dulu. Kalau sempat hadir di area di lokasi, silakan ada promotor. Ya. Berarti untuk viewer atau fansnya Jeda kalau mau hadir itu diperbolehkan. Oke. Kalau melihat ya dengan konten-konten horor tadi, banyaknya konten horor, terus kemudian konten-konten kreator yang memproduksi di masa pandemi ini banyak istilahnya. Nah, kira-kira yang pertanyaan yang tadi sudah saya sampaikan mengenai kita orientasinya nantinya bakal ke arah apa ya, kalau di YouTube kan kita monetisasi, kemudian kita jadi subscriber, seperti itu juga sekarang banyak ya seperti Bigo dan lain-lain. Untuk dia sendiri apa yang kira-kira platform apa yang jadi andalkan gitu di antara banyaknya platform yang sudah tersedia? Kayak aplikasi gitu ya. Ya. Nah, dan untuk sementara ini kan kami mainnya di Facebook sama YouTube aja. Oke. Kalau di berarti lebih ke apa dua teknisnya tuh, dua kamera ataukah dari YouTube ke Facebook ataukah gimana? Nah, kita pakai 2 kamera, 2 HP. Jadi memang live-nya kami itu ada waktu tertentu. Misalnya kan ada 3 kali kita live tuh ya kan, 3 kali malam Jumat, malam Minggu, sama malam Selasa. Jadi untuk malam Jumat sama malam Selasa itu khusus untuk YouTube. Kalau untuk malam Minggu kita pakai flashback. Ya. Berarti seminggu 3 kali ya? Ya, bisa dibilang begitu. Ini sekali. Gimana tuh viewernya dari seminggu 3 kali? Apakah mau nonton apa stabil atau cenderung menurun, atau hari terbaiknya hari apa di antara seminggu 3 kali itu? Tidak tentu sih. Kan viewer ini kan istilahnya kita kan banyak konten, karena bersamaan main, kenapa? Jadi berbagai viewer, jadi ya kita mau berapa juga kita main aja terus. Mungkin boleh diceritakan sedikit apa artinya ketika di lapangan, sebenarnya kendala yang betul-betul berarti di lapangan saat buat konten horor itu seperti apa supaya penonton kita ini tergambar kira-kira nonton live-nya aja kan, waduh, karena semalam tuh malam minggu kan hujan deras ya. Artinya apa nih yang dialami teman-teman tim Jeda kalau kendala? Ya kalau kendala sih sebetulnya kalau kendala sih tidak terlalu ada sih, cuma istilahnya tempat aja, arenanya itu kan kita harus cek dulu, karena kalau kita tidak cek arena susah kita mainnya, jujur ya, susah kita mainnya, karena takutnya kalau kita main di hutan di kiranya itu dataran, padahal ada juga lagi di kanan itu aja sih kalau untuk kendala di lapangannya itu hujan, itu aja sih kalau kendala ya hujan ya, kalau sudah terlanjur masuk di dalam ya mau tidak mau kita keluar dulu karena sebetulnya sih lebih menantang lagi kalau hujan sudah karena rata-rata orang bilang kalau hujan begitu apalagi kalau tengah malam
itu makhluk-makhluk gaib itu keluar. Kayak semalam, Iya. kayak semalam itu ya kena. Hujan-hujan ya ada. Kalau kendala dalam proses live tadi, artinya kendala-kendala tadi kan saya tanya secara spiritual, tadi Bang Anki, Bang Benny jawab sendiri kan nggak ada, kita cuma berdoa aja. Nah, seperti itu apa? Kalau ya orang awam bilang ya, kalau misalnya bilang, nggak ada ini spiritual, nanti kalau kemasukan nggak bisa keluar, bagaimana? Ada nggak kendala seperti itu? Sama kira-kira. Iya, kalau dari penonton ya, dari viewer itu kadang ada yang nanya. Ada yang nanya saya, pernah satu kali ada yang hubungi saya, Bang, kalau masuk begitu istilahnya ada yang intervensi kan? Ya, alhamdulillah ada, cuma kita tetap berpatokan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya gitu aja. Ya, memang kalau istilahnya kita kenal di dalam, ya itu sudah jalannya karena kita sendiri cari, itu sudah jalannya. Tapi kalau masalah istilahnya ada yang intervensi, sudah ada alhamdulillah. Oke, berarti nggak ada yang itu terkendala ya, karena hal-hal itu bisa diselesaikan lah di sini. Iya. Terus kemudian nih untuk tim kita sendiri nanti di saat kalian mulai itu momen-momen yang paling kalian merasa ini terus jalan nih, konten ini terus jalan. Artinya apa yang buat kalian yakin momen itu harus konten ini harus diteruskan. Ini untuk memberikan inspirasi untuk para penonton kita. Kira-kira seperti kalian tuh memotivasi kalian terus jalan itu. Kalau tadi saya tanya di awal untuk ke arah komersial, kalian bilang enggak, kalian hanya jalan aja, kreatif gitu. Nah, apa sih motivasi yang buat kalian ini harus jalan terus gitu artinya? Sebenarnya kalau untuk motivasinya, ya memang kita dari hobi, ya. Jadi dari hobi kita tidak memaksakan orang untuk menonton, tetapi bagaimana kita berusaha untuk memberikan tontonan yang terbaik. Jadi penonton yang real juga akan kita dapatkan. Nah, jadi kalau bilang orang motivasi yang terlalu ini enggak, kita memang awal kompaknya itu di hobi karena sukanya horor gitu kan, ya sukanya lihat kuntilanak, sukanya lihat pocong gitu. Padahal sebenarnya yang kayak macam gitu ya. Tapi kalau saya lihat Bang Haji juga ada konten saya horor ya. Ya, tapi kan bapak juga tahu Pak. Bapak juga sama ya. Oke, kita di sini sekali lagi dengan tamu yang luar biasa, khususnya tim konten kreator dari Radio Alam. Dari tadi kita apa ya istilahnya ketika ngobrol nih apa masing-masing nih setiap personel tim Jeda ini, apakah yang gabung di sini apakah memiliki artinya dia wajib ini kira-kira ini yang gabung ini istilahnya batinnya sudah atau enggak orang yang apa istilahnya nggak lama dulu atau apa ini atau gimana kira-kira tuh dalam merekrut tim-tim nih kan banyak ini. Jujur Pak, kami ini super lemah asli, selain lemah dulu, lemah keuangan juga ya. Lemah, super lemah ya, gitu deh ya. Itu tadi artinya kalau yang gabung diajak ikut live itu kan apa ada ini kira-kira ini yang gabung ini harus seperti ini, yang gabung harus seperti ini, apa seperti itu? Ada kriterianya khusus bagi anggota atau tim tidak sendiri? Oke, kalau untuk kriteria itu ada sih, karena ini kan hobi, jadi maksudnya hobi. Jadi istilahnya ya kalau yang mau gabung silakan gabung dan itu ya kami ini semua ini istilahnya serba lemah semua nih, serba lemah. Jadi masuk di lapangan itu masuk kosongan semua. Jadi ketika kami masuk ke dalam muncul kalau udah lari ya di situ, tinggal di situ, gitu.
Jadi kalau timnya kami ini ya alhamdulillah separuh. Oke, malam Pak ya. Yang penting nggak lemah. Oke, dari di Patchworknya tim Jeddah juga kita lagi online, terus kemudian di IG-nya di Corner kita juga lagi. Jadi teman-teman yang mau tanya-tanya apa kepada tim Jeddah, kami persilakan, nanti tim kami akan. Oke, kita lanjut Pak. Tadi itu mengenai masing-masing orang ya, tim pribadi yang ada di Jeddah. Jadi apa namanya, tadi nggak ada isinya, kosong lah artinya. Tapi kan kita lihat nih area lokasinya tim Jeddah kan ngeri-ngeri Pak, artinya. Wah, mungkin kalau yang nonton di sebagian bilang mungkin ya, kalau mungkin lah itu kosongan gitu. Terus kemudian karena area itu kadang diambil ya, memang serem ya buat masyarakat. Pilihan-pilihan itu. Nah, untuk menentukan area-area tadi itu sebelum menentukan itu apakah ada ukuran sesuatu kira-kira untuk ya di sini tempatnya, ataukah hajar aja gas saja nantinya untuk menentukan area tadi. Ya, kalau untuk menentukan area itu sebetulnya tadi kan sudah dibilang tiba masa dibakar. Jadi ketika kami ada informasi dari masyarakat bahwa di sini ada, nah kita langsung cek dulu lokasinya kan. Dan istilahnya kita tidak langsung main di situ, kita cek dulu lokasinya, izinnya kemana, karena kami tidak mau terus masuk langsung main begitu aja. Kami juga harus dulu cari apa istilahnya di sini sering apa istilahnya begitu, ditanya dulu, karena kami tidak sembarangan main, karena ketika kami main asal-asal sebut juga itu sama aja ya kita istilahnya menyalahi istilahnya kan di tempat itu. Oke, tentang izin tadi gimana? Kira-kira untuk tim Jeddah sendiri, untuk izin ini di saat live ataupun memulai itu apa ada kesulitan tersendiri untuk tim Jeddah? Nah, kalau untuk izin sih alhamdulillah sampai sekarang ya aman aja. Banyak yang mendukung juga. Karena itu kalau kami istilahnya ada info dari masyarakat, makanya kita bertanya dulu ke RT ya, yang menerima sebelah mana RT-nya, tanya dulu ini RT berapa, kita tanya dulu, karena kita ingin sama yang ada di situ sudah di RT apa atau orang-orang yang juga di situ juga. Jadi minimal itu izinnya RT ya. Terus kalau sudah izin kita mulai malam terus itu selesai itu jam berapa kira-kira itu terakhir? Ya kalau jam istirahatnya tidak ada juga. Kadang kita start jam 10 selesai jam 3. Kadang juga jam 10 start jam 12 selesai. Tergantung dari fisiknya kita. Kalau cuma saya yang main tidak mungkin saya selesai jam 3. Oke, jadi meskipun tadi itu sudah dimaksimalkan, ya, jadi secara jam tayang pada saat live itu memang nggak ini Bang. Jadi nggak ada patokan kita harus selesai jam berapa gitu ya, ada patokan. Ya itu tadi kita kan dari awal udah menyampaikan bahwa kita nggak punya skenario khusus ya. Yang ada itu paling susunan host ya. Itu kita sudah buat, tapi terkadang tidak sesuai dengan di lapangan karena kita pun melihat situasi dan kondisi baik eksternal maupun internal yang di lapangan itu tadi. Makanya kalau dikatakan kadang selesainya cepat atau selesainya lambat, ya pertama juga memang seperti faktor cuaca ya. Tapi kalau penonton juga memang juga sangat tinggi sekali, bahkan komentar-komentar dari penonton itu memberikan kita semangat
jauh yang luar biasa. Ya kalau hujan kita tetap terobos. Yang bisa ngalangin kita ini pertama ya dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang kedua dari Pak Budi. Lihat-lihat ya. Mungkin yang di live ada pertanyaan di situ? Belum ada ya? Oke. Tadi giveaway-nya kita kalau di live nggak ada, ini kita cari yang di studio ya, artinya kita di corner ya. Ya. Atau coba boleh dicek. Di corner malam ini, waduh, kurang lebih ratusan ya, Bang, ya? Oke, kalau tadi tema kita ini adalah ngopi bareng inspirasi kita, artinya orang yang memberikan inspirasi ke sobat-sobat Happy Corner. Kami jelaskan Happy Corner ini di sini berdiri di bawah organisasi kepemudaan HIPMI, jadi Himpunan Pengusaha Indonesia Provinsi Kaltara. Program ini di bawah bidangnya, ya, bidang industri kreatif, operasi UMKM dan lain-lain. Berbicara tadi tentang inspirasi, artinya mungkin dari teman-teman yang nonton itu nantinya ada pertanyaan, konten-konten kreator ini baiknya menciptakan role ataukah model lain? Apa ada saran nih dari teman-teman tim juga sendiri, ataukah mungkin nantinya bakal tim juga sendiri akan berjalan nih, nantinya akan buat konten yang lebih lagi, terus akan apa ya, kayaknya membuat konten selain dari horor. Nah, dari yang kita bicarakan tadi, apa yang menjadikan inspirasi untuk para penonton kita atau sobat-sobat kita yang di rumah, kedepannya seperti apa baiknya? Kalau menurut pandangan pribadi aja, jadi artinya apakah memang sarannya ini konten terbaik sih? Kalau kalian mau jalan yang terbaik tuh, dan alasannya apa? Karena saya lihat YouTube-nya kan baru 2 bulan ya, 2 bulan ya, Bang? Hampir 2 bulan. Hampir 2 bulan, tapi luar biasa. Saya lihat, saya cek kemarin di YouTube ya, itu udah dari sisi viewer dan subscriber itu asli ya, Bang, ya? Asli ya, tanpa pusat ya, iya, artinya didapat sendiri. Nah, kira-kira pendapat dari masing-masing tim diri sendiri istilahnya. Ya, jadi gini, kalau di masa pandemi ini, mungkin pertanyaannya gimana kita memulai satu hobi menjadi kebiasaan setiap hari, konten kreator ya. Nah, jadi kalau konten kreator itu apa yang kita merasa pas, apa yang kita merasa puas, kita ekspresikan, tetapi dengan cara-cara yang kreatif, kemudian edukatif, ya. Kemudian edukatif dan dilakukan seperti saran teman saya, saran saudara saya itu Bapak Hilman. Jadi kalau konten kreator itu harus komitmen dan konsisten. Itu dia. Jadi kreatif itu nomor 3 ya. Kalau menurut saya seperti itu. Nah, kalaupun memang sukanya di horor, ya ada kebiasaan di horor, ya tekuni dengan cara yang berbeda, lakukan secara nyata tanpa ada target. So, tidak bisa dinikmati oleh orang. Oke, mungkin tambahan lagi dari Bang Benny atau Bang Rama, inspirasi untuk konten kreator lain gitu. Ya, kalau kita baru mau mulai,
Sebenarnya kalau saya bilang pelopor konten horor, ya, yang mukanya malah nggak horor. Sebenarnya kalau melihat saya lihat mukanya ini kayak Mr. Bean ya, Pak. Jadi beliau ini pelopor konten horor ya, Bang Denny yang biasa panggil Mas Denny. Mungkin bisa diceritakan. Boleh diulang dari pertanyaannya. Ya, jadi inspirasi bagi para orang, teman-teman kita nih yang baru mau mulai jadi konten kreator, apa nih kira-kira? Ataukah memang pendapat para tim kita sendiri, lainlah horor, karena kami 2 bulan sudah sekian subscribernya. Ataukah apa? Ada inspirasi lain untuk kita? Jadi kalau untuk yang kepingin membuat konten-konten ya, khususnya konten kreator yang bersifat horor itu silakan buat aja. Yang penting di situ memang ada apa namanya seninya dari situ di horornya di kecuali apa, dan juga buat semua juga. Nah, ketika ada juga yang membuat konten yang lain, silakan juga. Selagi masih bisa berkreasi, silakan. Selagi masih bisa berkreasi dan menghibur, tidak merusak ya, tidak merusak itu aja. Ini mengerti pertanyaan terakhir tadi, apa yang kita maksud merusak tadi? Saya mau tanya dulu. Jadi konten kreator yang mau mulai tahu nih merusak itu dalam arti apa gitu? Nah, kalau merusak sih istilahnya apa ya? Membuat ujaran kebencian apa yang gitu, membuat konten-konten yang enggaknya. Kalau itu semua konten, jadi bukan hanya konten horor aja. Iya betul. Konten multimedia juga nggak boleh, mulai ujaran kebencian. Oke, mungkin ini rekan-rekan kita yang di jadi korban malam ini. Kalau ada nih yang mau tanya mungkin ke tim Jeda atau ke lewat yang lagi sedang live saat ini, boleh. Ada tiga buku yang akan kita bagikan malam ini. Silakan yang mau yang di sini nih. Kalau ngobrol kan kita pasti kalau ngobrol tuh bercanda terus. Nah mungkin yang ada di sini ya, mantan pacarnya ada di sini, mungkin boleh tanya. Ada buku ini kita kasih. Oh, apa? Ya. Mungkin ada? Coba ada? Kok ada pertanyaan di situ? Apa aja semuanya? Oke, mungkin yang ada di corner. Ada yang mau ditanyakan? Coba bisa diputar kameranya masing-masing yang live biar lihat nih, ada banyak juga di sini nih. Ya bisa dilihatkan ke yang hadir di sini udah banyak juga. Oke, mungkin tidak kalian nih banyak di pempeknya yang udah nonton nih, mungkin langsung dipilih siapa atau kamu seperti apa kira-kira, Maki atau kamu gimana kira-kira dulu? Iya, mungkin di sini kita akan sampaikan ada dua pemenang, ya kan, dua pemenang yang tadi malam juga nonton, ya, real action kita, ya. Di sini ada dua pemenang nih. Kalau salah satunya udah saya lihat ya, dua-duanya ya. Oh sudah ada ya di sini dapat ya? Ini didapatkan malam ya? Iya, ada dua ya. Orang dalam nggak boleh ada ya? Tidak berlaku orang dalam ya. Itu kakak ya. Khusus untuk ya, giveaway ini berlaku untuk orang dalam. Ya, persembahan giveaway ini dari Cafe Hipmi Corner. Kita makasih banyak ya. Kita kasih aplaus untuk Cafe Hipmi Corner ya. Karena itu persembahannya
silakan. Satu ke Mas. Kalau bisa maju dulu lah. Iya, iya. Maju dulu lah. Yang brewok satu sama lagi. Yang dapat giveaway kita pada pertanyaan dulu. Ada pertanyaan. Oke, satu ya. Kasih. Ini. Oke. Boleh Bang, kasih pertanyaan dulu. Ya, ini bisa, aku ada jawab. ada yang marah-marah protes di luar. Minta maaf, tidak berlaku untuk orang dalam ya. Jadi ini ada dua viewer kita ya kan, mungkin bisa perkenalkan diri lah ya, nama panggilannya siapa gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kemudian Bang sama Bapak Menteri sudah menyebut saya dan teman-teman. Perkenalkan, saya nama asli saya Eko. Kalau panggilan saya di Facebook Eyang Dewo. Jadi selama saya mengikuti acara tim Jaga Dua Alam ini, saya benar-benar terhibur dan alhamdulillah saya termotivasi untuk tim Jaga ini, dan juga alhamdulillah dengan izin Allah, jika ada tim atau teman yang lainnya terganggu, insya Allah saya bisa membantu dari sini. Terima kasih. Berarti ini viewer yang luar biasa Mas Eko. Ya udah bisa ngapain? Ini viewer paten nih. Saya mau nanya dulu Bang, kira-kira ke Mas Eko. Artinya gini, yang membuat apa Mas Eko ini nonton semua konten horor? Kan kita banyak nih. Iya, semua saya tonton. Dan cuma yang paling saya tekuni, istilahnya saya mendalami di tim juga ini. Apa yang tadi kan mereka sudah ngobrol mau kasih yang beda. Kira-kira kalau menurut Mas Eko apa yang beda di beda? Kalau masalah perbedaan sih semua sama ya, berbau dan bau. Cuma kan berbeda-beda, ada yang kontennya penarikan, ada yang istilahnya mencari penampakan. Karena sekarang ini hantu sudah boleh lagi. Karena hantu sekarang dicari, dulu ditakuti. Jadi itu yang bikin motivasi saya semakin tinggi, dan setiap ada konten saya ikutin itu. Iya, luar biasa ya. Beri close dulu untuk Mas Eko. Oke, mungkin bisa diterima ceritanya dari Tuan Kira. Bukan ada ke live-nya Tuan Sete. Iya. Oke, terima kasih. Satu tadi, yang dipakai tadi yang satu yang sana. Maju juga, nggak apa-apa. boleh kita interview dikit nih. Ya, sini, ayo. Ini dia ujungnya. Ayo. Ayo, ya. Ini sebetulnya yang screenshot ini suaminya, cuma suaminya tidak sempat hadir. Jadi ibunya mau gini sih malu-malu. Oke, untuk Mama Dede ya silakan saja. Mama Dede jadi ceramah ya. Tadi naik pesawat sini. Dari Manado. Oh iya, ini terima kasih.
Ini juga jujur ya. Ini penonton ini sama dengan Om Eko ya. Kita yang main dia yang kena di rumah. Ini sering sekali. Kalau Om Dede itu kalau kita nonton itu cuma saya kasih tahu jangan terlalu fokus banget karena apa? Takutnya kita ini jauh main. Dan takutnya apa-apa di rumah juga. Karena biasanya kalau kita main, kita yang main di lapangan ada orang rumah yang kena. Biasa. Contohnya ini beliau begini. Tapi kira-kira yang seperti itu kira-kira bantu mengatasi ataukah gimana, Bro? Ya kalau yang begitu sih ya alhamdulillah. Kalau pemirsa ini lagi nonton dan ada istilahnya interaksi di rumahnya, ya kita lewat HP aja sih, lewat HP. Dan alhamdulillah beres ya. Atas izin Allah ya. Alhamdulillah. Oke, kita sudah tadi komunikasi ke teman-teman juga, artinya tadi juga sudah memberikan tips kepada teman-teman content creator yang baru mau mulai, nantinya akan menjadi inspirasi bagi teman-teman semua. Terakhir, sebelum kita menutup, mungkin dari tim juga pesan terakhir untuk para teman-teman kita malam ini, mungkin ada mau berbagi mungkin tips atau pesan-pesan kepada rekan-rekan kita yang sudah mengikuti acara ini. Yang pertama, ya, ini bukan pesan terakhir. Kalau terakhir itu udah ada selanjutnya. Gitu, saya itu belum merangai. Jadi yang pertama, ya kan, jangan lupa juga teman-teman yang ada di sini, ya kan, kalau mau bersantai ria, ya kalau mau bilang orang ngumpul keluarga, silakan kunjungi kafe di kafe. Insya Allah. Iklan itu, iklan. Tahu diri apa? Kalau gitu saya tanya aja pesannya ke teman tim Jeda. Ya insya Allah kita akan tetap solid memberikan yang terbaik ya, itu ya. Untuk tetap solid memberikan yang terbaik, konsisten, komitmen dan jujur sangat luar biasa juga kita sedang dibantu sama YNCI Tarap Ngecer. Makasih banyak Pak Ketua Cabang, ya kan. Jadi support dari Tarakan YNCI Tarap Ngecer ini luar biasa. Mereka juga ada di lokasi ikut membantu, bahkan ikut menggendong. Ya, dari tadi ketuanya disuruh terus. Kira boleh dikasih mic-nya, boleh dikasih mic-nya. Biar ke ketua yang ini Oke, boleh Bang kasih testimoninya terhadap tim Jeda saat live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pertanyaannya apa ya? Pertanyaan saya boleh kasih testimoninya. Jadi tadi seperti Mas Eko tadi kita mendampingi atau menonton persidangan ini, apa motivasi yang buat memilih Genting sendiri atau apakah memang disponsori ataukah gimana kira-kira? Ya, tujuan utamanya sih begini ya, bikers itu nggak melulu harus motor, kita harus cari tantangan yang baru. Ya, saya melihat potensi yang kita lihat, mungkin kita bisa dapat tantangan baru, pengalaman baru ketika kita ikut tim dari itu. Kita bikers tidak harus melulu tentang motor, kita bisa mengikut begini kan, jadi kita punya pengalaman baru, kita bisa lihat, oh begini ternyata hal baru itu ada. Dan sebenarnya tentang makhluk-makhluk begitu sebenarnya kita tidak perlu takut dan kita tidak perlu mencabar mereka begitu. Kita ya hidup berdampingan lah. Seperti kita juga kita diganggu pasti juga mereka mau. Jadi intinya kita saling menghargai juga. Yang saya salut dari tim Jeda ini, mereka itu mengangkat konten horor yang dibungkus dengan komedi, dan itu yang membuat mereka beda, dan itu juga yang membuat kami
termotivasi untuk ikut karena kita tidak tegang-tegang amat karena dia itu ada komedia. Ya itu sih yang membuat kami termotivasi, apalagi ya utamanya juga termasuk humas di komunitas kami. Itu aja sih. Oh iya, luar biasa. Berarti salah satu kegiatan ini anggota ECI juga ya. Oke. Apa pesan untuk tim juga? Pesan kami yang untuk bergerak tetaplah berkreasi dan tetap memberikan hiburan yang terbaik di masa pandemi ini, karena di masa pandemi ini kan kita mungkin boring, stres juga di rumah kan, ya tetaplah hadirkan konten-konten yang menghibur kita. Oke, terima kasih anggota ECI. Oke. Mungkin dari Bapak Mas Kiri ada pesan buat tim sebelum kita tutup? Oke. Ya sebelum saya tutup ya, untuk menyambung tadi pesan dari ketua saya. Jadi gini, kami juga kan dari salah satu bikers ya, YC dan chapter ya. Mereka ingin ikut begini, ingin merasakan karena uji adrenalin di jalan itu sama yang di tempat ini beda. Dan ketika kami touring itu sering kami dapatkan juga begitu hal-hal yang aneh. Jujur saya pernah touring dari Makassar kembali keterangan kan di Poso. Kalau bukan istri saya terpilih muka saya, mungkin saya di jurang. Ada sosoknya di situ sebenarnya. Jadi mereka mungkin terinspirasi mau ngikut-ngikut uji keberanian mereka karena mereka juga sering jalan, dan di jalan itu kami sering dapatkan juga pada begitu. Dan untuk pesan semua tim dari jelajah dua alam ya, kita harus tetap kompak, solid. Apapun yang terjadi kita harus istilahnya rebukan sama-sama baru kita bicarakan. Jangan istilahnya ambil keputusan sendiri-sendiri, itu aja yang kita pesan, supaya konten kita ini berjalan sampai seterusnya untuk menghibur masyarakat. Oke, luar biasa pesannya. Sampai kita di ujung acara. Terima kasih tim Sidra. Jadi aduh, ini saya sapa dulu ya yang ada di fanspage-nya. Jauh-jauh dari Mbak Ani ya, dari Bontang, luar biasa. Berikan puas teman-teman. Dari Bontang udah komen, assalamualaikum, hadir. Oke, terima kasih Mbak Ani. Terus kemudian ada banyak rekan-rekan kita yang lain yang sudah komen jauh. Dan ini juga konten ini saya lihat kemarin ada dari sampai dari dulu hampir semua Kaltara ada Oke, mewakili malam ini bersama kita Kamaci, terima kasih Bang terima kasih Bang Reni dan teman-teman dari YCI Raka, terima kasih penonton yang ada di corner, terima kasih. Sekali lagi yang kita ambil makna diskusi malam ini adalah jiwa kreatif itu wajib kita, tanpa kita rencanakan atau skenario yang tertentu, itu sudah pasti ada. Artinya semua yang kita lakukan itu asal bermanfaat bagi orang lain, itu pastinya kita akan jalan yang baik gitu ya Pak ya. Oke, terima kasih juga para program kita sudah menyaksikan malam ini. Sekian, saya sampaikan semoga tim kita semakin solid dan kompak selalu dan semakin makin banyak subscribernya, makin banyak juga viewernya, karena subscriber tanpa viewer tidak ada ya. Akhir kata saya dari Corner dan Zim Nusantara, terima kasih sekali lagi kami ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelas tim jeda. Bontang hadir. Padahal penonton sekian itu tesnya penonton sekian. Penonton sekian juga harusnya kasih hadiah.
Oke teman-teman ya, selamat malam semua. Ini kami lagi di Hipmi Corner ya, lagi ngobrol santai ya. Buat para teman-teman yang ingin bersantai ya, santai bersama keluarga, sama Dipilih. mohon maaf Badu dan Amir nggak bisa hadir, Herman Gino. Ya, oke. Nih Bang Anci. Silakan datang ke Hipmi Corner Cafe ya. Ini tempatnya strategis di pinggir jalan ya. Alamatnya di Jalan Kusuma Bangsa, pas seberang pom bensin Ringkas ya. Ini ada tim dari Jelajah Dua Alam. Sudah. Ayo pesan kopi kan? Ayo. Lihat kita kopi, cuma ketek sebenarnya. Ya. Ini nih yang bikin anu nih, diajak ngopi, minum teh. Oke teman-teman ya. Nah malam ini kita lagi ngobrol santai bersama Hipmi Corner ya. Nah ini ada Pak Amin lah. Yang cari Pak Amin kemarin ya, alhamdulillah beliau sudah sembuh ya teman-teman ya. Beliau sudah sembuh, alhamdulillah sudah sehat. Yang cari Pak Amin ya ini. Kok pesan kok? Dari tadi sama merokok nih sebetulnya, cuma kita lagi santai teman-teman ya, bersama NCI Tarakan Cetak. Di Baru Amir. Baru Amir. Isolasi. Baru Amir. Wah, Bang Hilman juga hadir. Dia sendiri. Wah, Bang Hilman juga hadir. Yang main besok cuma. Dia main besok nih. Iya. Kau kasih 100 dulu kau. Oh, di mana? Dia tebus dosa dulu. Dosa. Kita mau Belanja puskesmasnya. Iya, panjang dulu. itu kita mau jadi bagus dulu badan dia rumahnya meningkat di Bangkara. Kalau pasti Temannya Budi jangan rumah dia. Rumah dia. Dia mau rumah dia.
Nah, jadi Om Kecap, ketika nanti kita mau anu bisa lah di sini sudah. Ini sudah ada tempat sudah nih, bisa sudah ini kita. Ini kan C nanti ada panggilan. Tweet nanti tim sedang ambil catering kan. Nah, catering Pak. Aja. Ada ikan dibakar, kalau ikan dibakar. Nah, kalau bilang pakai komen tuh, Pak. Ada komen. Ada yang obat jano. Film pendek. Oke, besok hadir. Oke. Aman sudah kata Bang, aman sudah. Sudah keluar jempol. Kau lagi. Kau besok deh. Karena kita mau main kemarin. Apa itu kan? Ya, mau saya pergi nih, Pak. Bawahnya lagi, bawahnya belum kena. Bawahnya belum kena. Ada jaringan nggak? Oke teman-teman ya, untuk malam ini jadi untuk teman-teman semuanya malam ini yang sudah hadir terima kasih banyak hadir nonton di malam ini. Saya doakan semoga sehat selalu, berkah selalu buat kalian semua ya, tetap dalam lindungan yang Maha Kuasa dari segala mara bahaya. Sukses, salam sehat untuk semua. Siap Mbak Jamba. Insyaallah besok malam kita live lagi ya teman-teman ya. Besok malam kita akan gaskan lagi. Awas. Nih masalahnya rupanya dia di situ rumput yang tajam lagi tuh. Allahu Akbar. Nanti sampai di rumah kenapa di situ kaku nih bengkak pagi-pagi begini mata aku sebelum pagi-pagi wah.
Oke teman-teman ya, cukup sekian dulu live-nya malam ini ya. Saya juga sudah acara ya, ngobrol santai ya sama di Hipmi Corner Cafe. Ya kembali saya infokan buat teman-teman yang ada di Kota Tarakan maupun yang di luar Kota Tarakan, ketika berkunjung di Kota Tarakan bisa langsung ke Hipmi Corner Cafe ya. Nah di sini tempatnya strategis di Jalan Kusuma Bangsa ya. Menu banyak, silakan datang aja ke sini, santai bersama keluarga, bersama teman, bersama pacar.